Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hari ini kita lebih sibuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam dan Doa Syukur hari ini. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan segala yang telah kita lalui hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa sudah berusaha yang terbaik dalam hidup saudara, tetapi sikap saudara disalahpahami oleh orang lain? Saudara sudah berjuang untuk hidup benar, tetapi justru ada orang lain yang bersikap tidak baik terhadap saudara. Saudara bayangkan seseorang yang telah bekerja dengan jujur, tidak ikut-ikutan gosip. Ia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Namun sikap itu justru membuat beberapa orang tidak nyaman. Ia disalahartikan dan diperlakukan secara tidak adil. Pertanyaannya, apa yang harus ia lakukan? Apakah membalas, membela diri tanpa henti, atau memilih diam dengan hati yang terluka? Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kita arah yang jelas. Tuhan tidak meminta kita untuk mengalahkan orang lain, saudaraku, tetapi berjalan berkenan di hadapannya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hari ini kita lebih sibuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Seringkali kita tidak sadar bahwa banyak keputusan kita dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Kita takut disalahpahami, kita takut dihina, kita takut tidak diterima oleh orang lain, bahkan takut dianggap salah oleh orang lain. Malam ini, pesan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa standar hidup orang percaya bukan suara manusia, melainkan kehendak Tuhan. Maka setiap kali kita hendak berbicara, bertindak, atau mengambil keputusan, saudaraku, biasakan kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Ketika Tuhan kita utamakan, kita dahulukan, kita prioritaskan, hati kita akan lebih tenang dan langkah kita akan lebih terarah. Karena setiap langkah kita dituntun dan disertai oleh Tuhan. Yang kedua yang menjadi perenungan kita malam hari ini adalah, apakah kita masih berusaha mengubah sikap orang lain dengan kekuatan diri kita sendiri? Mari kita jujur, saudaraku, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Hal itu salah satunya adalah hati seseorang. Semakin kita memaksakan diri kita untuk menjelaskan dan membela diri kita, seringkali hati kita justru semakin tertekan, saudaraku. Sebagai contoh, saat saudara diserang komentar negatif, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti sibuk dengan membalas satu persatu pesan mereka dan membela diri saudara. Yang terjadi bukanlah kelegaan yang saudara dapatkan, tetapi stres, emosi naik, dan pikiran terus terikat dengan kata-kata orang tersebut. Saudaraku, belajarlah lebih banyak berdoa daripada membela diri saudara. Inilah yang saudara harus lakukan. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan menguasai hati saudara. Firman Tuhan mengatakan ada waktunya untuk berdiam, ada waktunya untuk berbicara. Tidak semua situasi menuntut penjelasan. Diam bukan berarti kalah, tetapi tanda kedewasaan rohani, saudaraku. Berdiam diri di hadapan Tuhan menolong hati kita untuk tetap tenang dan tidak dikuasai oleh emosi. Yang kedua, saudara harus menyerahkan pembelaan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, jaga hati saudara, bukan reputasi saudara. Alkitab mengajarkan ketenangan hati lebih penting daripada pengakuan manusia. Reputasi bisa Tuhan pulihkan, tetapi hati yang terluka butuh dijaga, saudaraku. Yang keempat, balas dengan sikap yang benar, dengan lemah lembut, bukan reaksi yang emosional, saudaraku. Kita tidak dipanggil untuk membalas, sebab pembalasan itu hak Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah tetap hidup benar di hadapan Tuhan.
Damai sejahtera di hati kita hari ini jangan bergantung kepada sikap orang lain, saudaraku. Damai sejahtera kita harus berasal dari Roh Kudus yang menyertai hidup kita, saudaraku. Jika damai kita bergantung kepada orang lain, iman kita akan mudah goyah. Kita akan gampang tersulut oleh emosi. Tetapi jika damai sejahtera Allah yang bersumber dari Roh Kudus, kita responi dengan benar dan kita tangkap dalam hidup kita menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, maka masalah apapun juga tidak akan menggoncangkan iman kita, tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera Allah. Saudaraku, bangun hubungan yang melekat lagi dengan Tuhan setiap hari. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, membaca firman, dan hiduplah dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Damai sejahtera sejati tidak datang dari situasi yang sempurna, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada orang di antara kita, mungkin di tempat kerja, di lingkungan sekitarmu, atau bahkan di keluargamu yang bersikap tidak baik terhadap saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Teruslah berjalan dalam kebenaran, saudaraku. Lakukan apa yang baik, yang tulus di mata Tuhan, dan arahkan hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, kita harus memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan membalas, jangan menghakimi, jangan memaksakan kehendak diri sendiri, saudaraku. Tapi berjalanlah dalam kebenaran, percayalah penuh kepada Tuhan, sebab pembelaan itu datang dari Tuhan. Dari sanalah kita merasakan damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan malam ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan kita semakin bersyukur bahwa Tuhan yang menyertai hidup kita adalah Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Jaga hidup saudara, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup saudara. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.